Dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di tengah permukiman padat penduduk Jalan Rawat Tegah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kelompok membawa berbagai jenis senjata tajam berukuran besar dan saling menyerang secara bergantian. Warga menduga aksi tawuran yang melibatkan kelompok remaja yang tinggal di Jalan Rawat Tegah dengan kelompok geng motor terjadi hanya demi eksistensi konten di media sosial. Sejumlah dari mereka terlihat membawa kamera dan menyiarkan aksi ini secara langsung di media sosial. Tanya panjang-panjang, Mas. Ada yang macam celurit tapi panjang, gede-gede lagi gitu kan. Nah, yang saya bingung dan saya herannya itu senjatanya itu cuman diadu-adu begitu aja gitu, nggak dikenakan ke badan. Itu. Kalau sempat ada yang bawa kamera apa gimana? Saya melihat dari kelompok-kelompok yang menyerang ini, yang menggunakan motor kan yang penyerang ini nih, yang pada naik motor. Ada beberapa anak bawa kamera yang kayak biasa youtuber pagi tuh yang begini nih, ada. Agar aksi yang meresahkan ini tidak terulang kembali, warga meminta aparat kepolisian menangkap para pelaku dan melakukan patroli keliling kampung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beginilah rekaman video amatir saat salah satu komplotan begal motor ini berhasil ditangkap warga di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Warga yang merasa kesal dengan aksi kawanan pelaku ini melampiaskan amarahnya dengan membabi buta menghajar pelaku hingga pelaku akhirnya merenggang nyawa. Peristiwa ini bermula saat kawanan pelaku melakukan aksi pembegalan terhadap anggota Linmas yang sedang patroli menjaga lingkungan di sekitar lokasi kejadian. Kawanan pelaku yang melintas tiba-tiba menghentikan sepeda motor korban yang sedang patroli dan langsung merampas paksa sepeda motor serta mengancam korban dengan menembakkan senjata api ke arah korban. Oh, dicegat, dibegal. Langsung rampak. Dua tembak, yang tidak kabur, yang satu dipegang. Abang tuh langsung ditodong gini, Bang? Todong gini, sudah kabur lah. Kita bantuan warga. Kabur lari apa jalan kaki? Kabur lari. Lari ya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian kemudian langsung mengevakuasi pelaku ke puskesmas terdekat, namun sayang nyawa pelaku tidak dapat diselamatkan. Ada dugaan untuk yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian yang sudah ditemukan di TKP itu ada satu, sama kayak kemarin senjata rakitan, ada 4 selongsong peluru, karena menurut keterangan dari pihak saksi juga yang ada di TKP, masyarakat juga sempat dengar tembakan. Dalam peristiwa ini, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan serta seperangkat kunci letter T sebagai barang bukti. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Sekit. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Bayu Pradana. Sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya viral di media sosial, pengamen waria yang ngamuk di Kembangan, Jakarta Barat ditangkap polisi. Sementara itu viral juga di media sosial, sebuah kendaraan roda 4 mengalami kerusakan usai dirusak oleh pengendara motor di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. TGM alias Cika, pengamen waria yang aksinya mengamuk di sebuah apotek kawasan Kembangan, Jakarta Barat, viral di media sosial. Tak bisa berkutik saat dibekuk unit reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Cika diamankan petugas di wilayah Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara.
setelah sepekan berpindah-pindah tempat saat diburu petugas. Di hadapan polisi, pelaku menampik jika dirinya memaksa meminta uang mengamen di dalam apotik, namun kesal karena pegawai apotik yang tidak suka dengan kedatangan pelaku. Viral di media sosial, sebuah kendaraan roda 4 mengalami kerusakan usai dirusak oleh pengendara motor di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Atas peristiwa ini, kendaraan roda 4 mengalami kerusakan di bagian kaca belakang. Usai peristiwa tersebut, polisi bergerak cepat mencari keberadaan pelaku hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku melakukan aksi pengerusakan tersebut lantaran emosi usai tersenggol mobil dan terjatuh saat melawan arus lalu lintas. Diduga kesal tidak dibelikan skincare, seorang remaja putri di Pemalang, Jawa Tengah nekat menodong ibu kandungnya menggunakan senjata tajam. Aksi bocah tersebut viral di media sosial. Aksi pelaku mereda setelah digiring masuk ke dalam rumah dengan dibantu sejumlah warga. Diduga aksi pelaku terjadi lantaran kesal tidak diberi uang oleh ibunya untuk membayar paket COD yang berisi skincare. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan Polres Bogor dan Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat berhasil membongkar pabrik tembakau sintetis terbesar yang beroperasi di sebuah perumahan di Babakan Badang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masuk nih. Saat penggerebekan, tim gabungan berhasil menangkap 2 tersangka yang berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Namun masih ada 2 tersangka lain yang masih buron dan akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun barang bukti yang disita dalam penggerebekan pabrik tembakau sintetis yaitu 50 dus tembakau murni. Seluruh tembakau tersebut sudah dicampur dengan bahan-bahan lain yang dapat menghasilkan 1 ton tembakau sintetis siap edar. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja dari Polri dalam pemberantasan narkoba. Karena dukungan dari masyarakat merupakan pendorong dan semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Republik Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitar Anda kepada kami, pihak yang berwajib. Kami memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas, dan ini adalah bukti nyata kami menindak tegas proses pembuatan pabrik narkotika golongan 1, yaitu tembakau sintetis. Saat ini Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor dan Polda Jawa Barat sedang melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengungkapkan detail jaringan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembobolan toko dan lapak pedagang pasar di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi pelaku yang terekam jelas kamera pengawas membuat petugas bisa mengidentifikasi pelaku. Dalam rekaman CCTV, seorang pria, MT, berupaya mencongkel sebuah toko di Pasar Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Setelah berhasil membuka paksa, pelaku langsung mengambil 2 karung tepung dan mengangkutnya dengan sepeda motor. Pemilik toko kemudian melaporkan aksi pencurian ke polisi. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai kuli angkut ini langsung diringkus di rumahnya, Desa Benangkah, Bangkalan. Menurut korban, tokonya telah 10 kali kebobolan maling hingga alami kerugian mencapai Rp3.800.000.
Sementara pelaku mengaku hanya 3 kali membobol toko korban. Hasil curian dijual ke pasar lain dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekal dari rekaman CCTV tersebut, akhirnya tim melakukan penangkapan terhadap tersangka di sekitar rumah saudaranya di Desa Benangkah, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Kini pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara motor menjamret anting emas balita di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berdarik paksa emas korban yang tidak berdaya. Kamera pengawas merekam aksi seorang wanita pengendara sepeda motor berhenti di dekat seorang bocah 5 tahun di perumahan BPD Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menarik korban lalu membuka paksa anting emas yang dikenakan sementara bocah hanya bisa terdiam. Usai beraksi pelaku langsung kabur. Korban yang ketakutan pun menangis usai perhiasannya dibawa kabur. Aksi penjamretan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Biringkanaya dan polisi masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruswan, iNews melaporkan. Polisi menangkap para pembegal pengemudi ojol di Bandar Lampung yang terjadi pekan lalu. Polisi menembak kaki 2 dari 3 tersangka karena berupaya kabur saat ditangkap. Polresta Bandar Lampung menangkap 3 pembegal driver online di kawasan Raja Basa yang terjadi pada pekan lalu. 2 dari 3 tersangka terluka di kaki setelah polisi menembaknya karena berusaha kabur. Dari pemeriksaan polisi, para tersangka sebelumnya sudah merencanakan aksi pembegalan ini dengan menyasar jasa transportasi daring sebagai korbannya. Tersangka berbagi peran saat beraksi, mulai dari memesan jasa aplikasi daring serta mengancam dan melukai korban dengan senjata tajam yang sudah dipersiapkan. Bisa kami gambarkan bahwa 3 pelaku ini, 1 pelaku adalah yang memesan, yang mengorder melalui aplikasi Maxim tadi, mengorder mobilnya. Sementara 2 pelaku yang ada di sini adalah pelaku yang langsung di lapangan. Sementara 1 pelaku masih DPO. Saya yang ngasih solusi, dia orang ini yang nanya. Lagi nongkrong masih solusi. Lagi nongkrong masih solusi. Kamu nusuk berapa kali? Nusuk. Nusuk berapa kali? Yang di belakang supir ya? Iya. Berapa kali? Sekali saya tancepin di dadanya. Siapa yang boleh melakukan? Saya. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita 2 bilah senjata tajam yang digunakan para tersangka saat beraksi, serta ponsel genggam tersangka sebagai barang bukti. Peristiwa pembegalan terjadi pada pekan kemarin, di mana korban menabrakkan kendaraannya ke kendaraan lain untuk selamatkan diri. Meski selamat, korban alami luka di bagian leher, sementara para pelaku melarikan diri. Polisi kini memburu 1 pelaku lainnya yang masih kabur. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Modus berpura-pura membeli motor dengan sistem COD. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat babak belur dihajar massa. Sebelum ditangkap, warga dan pemilik motor sempat terlibat kejar-kejaran dengan pelaku sebelum akhirnya pelaku terjatuh. Pelaku pencurian motor menjadi bulan-bulanan masa usai tertangkap warga di Jalan Siliwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi tersebut terhenti setelah petugas TNI Polri datang untuk mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Cibadak untuk dimintai keterangan. Sementara itu pelaku lain kabur dan meninggalkan motor curiannya. Pelaku berpura-pura membeli sepeda motor korban dengan modus COD di rumahnya di Kampung Bojong Kawung, Desa Girijaya, Nagrak. Setelah harga jual disepakati, pelaku membawa motor tersebut dengan alasan untuk mencobanya.
Bahkan saat dicoba, istri korban sempat ikut bersama pelaku lainnya dengan alasan akan mengambil uang di ATM. Di tengah jalan, istri korban diturunkan dan diancam dengan senjata tajam. Sama istri di COD motornya. COD-an maksudnya? Ya, COD-an. Terus? Si pelakunya itu datang ke rumah, terus lagi udah dia tuh harganya. Si pelaku nyari briling sama istri. Terus istri diturunin terus dia kabur, Pak. Kabur? Ya. Didapat oleh massa yang diduga pencurian kendaraan motor. Tapi saat kita terima pelaku tersebut dengan modus pembelian kendaraan bermotor R-King dengan membawa motor tersebut, dalam arti perkara ini masih didalami apakah pencurian kendaraan bermotor ataupun curas. Itu apa itu BB-nya? Di tangan pelaku, polisi mengamankan 1 bilah senjata tajam yang digunakan untuk menakuti korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Nagrak untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pembunuh gadis penagih hutang di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata juga membunuh istri sahnya. Lapor polisi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Mohon atensi, segera meluncur. Pemirsa, ada kembali di Lapor Polisi, ada lapor kami sampaikan. Pemirsa, pelaku pembunuhan gadis penagih hutang di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata juga membunuh istri sahnya. Pelaku mengaku membunuh istrinya pada November 2022 lalu dan jasadnya dikubur di septic tank rumah pelaku. Kasus pembunuhan gadis penagih hutang Seribu Jayanti yang dilakukan oleh nasabahnya Sunardi di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi terus didalami polisi. Ternyata selain membunuh gadis penagih hutang, pelaku Sunardi juga telah membunuh istri sahnya Almaidah pada November 2022 lalu. Usai membunuh, jasad sang istri dikubur oleh pelaku di septic tank yang berada di perkarangan rumah pelaku. Tim Inafis pun diterjunkan untuk melakukan pembongkaran septic tank. Hasilnya, petugas menemukan kerangka manusia dan pakaiannya yang masih utuh, yang diketahui merupakan istri sah dari pelaku yang hilang sejak tahun 2022 lalu. Pelaku tega membunuh istri sahnya karena diduga asmara lantaran pelaku merasa diselingkuhi. Tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi sama persis yang disampaikan oleh tersangka bahwa pada saat dimasukkan ke septic tank, pelaku menghabisi nyawa istri sahnya dan penagih hutang dengan cara dicekik. Pelaku juga sempat berniat untuk menguburkan gadis penagih hutang ke septic tank, namun diketahui karena keberadaan korban dicari. Guna kepentingan otopsi, jasad gadis penagih hutang dan istri sah pelaku yang dikubur di septic tank dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan gadis penagih hutang di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ternyata yang ternyata juga membunuh istri sahnya. Dan sudah terhubung dengan kami, yaitu Kompol Ongkosedo Grandiarso Sukahar, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Selamat pagi, Bapak. Ya. Selamat pagi. Bapak bisa dijelaskan mungkin awalnya ketika kasus pembunuhan gadis penagih hutang ini sudah terungkap, kemudian terungkap kembali bahwa pelaku ini juga ternyata membunuh istri sahnya. Bagaimana bisa terungkap awalnya, Pak? Ya, jadi setelah dengan kejadian
yang melakukan ini. Kemudian identitas pelaku itu ada beberapa orang yang mengetahui bahwa sosok korban AM itu yang merupakan istri dari pelaku ini, ada yang mengetahui bahwa tahun 2022 itu bersama pelaku ini. Nah, kemudian kami melakukan interogasi secara mendalam kepada pelaku dan pelaku memberikan keterangan bahwa betul istri pada saat itu dibunuh dengan cara dicek juga, kemudian menggunakan dia, kemudian dikuburkan di dalam setting. Iya, artinya apakah memang dari keluarga sang istri sah ini memang sudah mencari korban sejak 2022? Ya, jadi kejadian ini pelaku sekitar di awal November 2022 dan keluarga daripada korban saudari AM ini juga mencari keberadaan korban mulai dari bulan November itu juga, bulan November 2022. Itu pun pelaku juga sudah sempat ditanyai juga, namun menjawab bahwa dengan korban. Artinya pelaku ini baru mengaku pada kasus ini bahwa dirinya ini telah membunuh istri saya. Ya, setelah melakukan pembunuhan yang kedua ini baru kemudian mengakui. Sebelumnya sudah pernah melakukan dengan cara yang sama. Baik, informasi yang kami dapatkan motif pelaku membunuh istri sahnya ini karena asmara, merasa diselingkuhi. Apakah benar? Ya, itu baru pengakuan dari pelaku ya untuk motifnya, namun masih kita dalami dari keterangan atau dari hakim yang lain. Baik, masih didalami Pak. Berarti boleh kami minta Pak, mohon izin suaranya bisa lebih kencang lagi sedikit mungkin biar pemirsa lebih jelas. Ya, Bapak mohon izin, kira-kira apa keseharian pelaku ini, kira-kira seperti apa Pak? Kalau keseharian pelaku bekerja sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Kemudian memang sehari-harinya dikenal seperti apa sifatnya mungkin? Kalau dari perilaku sehari-hari, ya seperti sewajarnya masyarakat bersosialisasi, namun mungkin di balik itu yang bersangkutan menyimpan sifat yang temperamen juga, sehingga bisa melakukan 2 kali. Baik, karena dikenal sebagai sosok yang temperamen demikian. Kita kembali dulu ke kasus pembunuhan gadis penagih hutang terlebih dahulu. Kira-kira apa motifnya sehingga pelaku ini juga bisa menghabisi nyawa gadis malang tersebut? Ya, pelaku tidak bisa membayar hutangnya, kemudian dari situ dia terpicu untuk menghabisi nyawa. Tidak bisa membayar hutang. Sudah berapa lama pelaku ini terlilit hutang? Ini mungkin sudah ditagih dalam kurun waktu sebulan terakhir ini. Oke, artinya baru ini Pak ya. Kemudian selama dari terbunuh sang istri sah, kemudian akhirnya ada kasus lagi bahwa pelaku ini membunuh gadis penagih hutang ini. Apakah sempat ada mungkin kasus yang menjerat pelaku juga? Atau memang terkenal seperti... Sejauh ini tidak ya. Yang kita tangani kasus pembunuhan ini. Baik. Kemudian kemarin saat evakuasi, apakah seperti apa? Mungkin keluarga dari sang istri sah mungkin ada seperti apa Pak reaksinya menemukan akhirnya sang korban di dalam septic tank? Ya, terus terang kemarin kami evakuasi, fokus terhadap proses evakuasi, kemudian juga proses kejadian. Jadi kemarin kami juga sempat lagi ketemu dengan keluarga. Kemudian Pak, terkait pembunuhan gadis penagih hutang ini atau gadis bank keliling ini, informasi yang kami dapatkan memang korban ini sempat ingin dikuburkan juga di dalam septic tank juga, tapi tidak jadi. Apakah benar? Bisa dikonfirmasi? Ya, tersangka sempat mengutarakan niatnya tersebut karena dari cara membunuhnya pun juga sama dengan korban yang pertama, dan dia kemudian
berniat juga menghilangkan jejaknya dengan cara juga, namun itu tidak sempat tersangka lakukan. Baik. Kalau sudah oleh pihak dari korban. Baik, untungnya bisa dicegah sehingga akhirnya kasus ini terungkap dan kemudian justru ini mengungkap kasus yang lainnya, Pak ya. Kita doakan bahwa nantinya pelaku bisa diberikan hukum yang memang sesuai setara dengan apa yang telah dilakukan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya Bapak. Sehat selalu Bapak dan selamat kembali bertugas. Seorang ibu rumah tangga di Bantul, Yogyakarta ditemukan tewas terbungkus kain. Diduga korban dianiaya dan dibunuh oleh suaminya sendiri. Warga Dusun Karangjati RT 4 Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta digegerkan dengan ditemukannya sosok jasad perempuan terbungkus kain dan terikat tali di rumahnya. Penemuan jasad berawal dari pengurus kampung yang merasa curiga dengan adanya bau menyengat dari rumah korban. Warga pun langsung menghubungi polisi dan ditemukan jasad sudah terbungkus kain. Korban bernama Watiem, 33 tahun, yang diduga dibunuh oleh suaminya sendiri bernama Agus. Hingga kini polisi telah menangkap suami korban yang sebelumnya hendak melarikan diri keluar kota. Kondisi mayat pada saat ditemukan dalam keadaan dibungkus dan terikat dalam posisi mencium lutut. Yang diikat apanya, Pak? Yang diikat itu badannya semua dibungkus ya, dibungkus lalu diikat. Jadi satu dilipat gitu? Iya. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif termasuk mendalami motif pembunuhan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Seorang wanita asal Demak, Jawa Tengah meregang nyawa usai terlindas truk akibat berburu gas melon ke kota lain. 2 tabung gas melon kosong tergeletak dekat sepeda motor korban. Tri Lestari, wanita 48 tahun asal Demak, Jawa Tengah, tewas ditabrak truk saat berburu LPG bersubsidi 3 kg di Jalan Semarang, Grobogan, wilayah Kabupaten Demak. 2 tabung gas melon yang masih kosong tergeletak dekat sepeda motornya. Korban yang tewas mengenaskan dievakuasi petugas dari bawah truk. Korban pamit kepada suaminya mencari gas melon hingga ke kota tetangga, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Namun, tidak ada hasil. Dalam perjalanan pulang, korban menyalip sebuah truk dari sebelah kiri. Namun di tengah badan truk, korban oleng hingga terjatuh dan terlindas truk. Sebelumnya itu memang kosong, terus nyari ke dempet, ada baterainya nggak boleh dibeli, katanya untuk bakul-bakul semua, padahal cuma 1 tabung aja, pulang nggak bawa, kosong. Nah terus pergi lagi ke Gubuk sana. Dalam perjualan itu dapat tabung nggak Pak yang di Gubuk? Yang di Gubuk itu nggak dapat, kan berjualan tol. Itu. Korban dimakamkan pihak keluarga di pemakaman desa setempat. Sementara pihak kepolisian menahan sopir truk, Endras Moro Yulianto, yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. 6 dari 8 korban tewas kecelakaan PAUD Ciawi 2 sudah diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga. Nantikan informasinya usai jeda. Lapor polisi akan segera kembali. Mohon atensi segera meluncur. Atensi segera meluncur. Anda kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, pemotor yang viral karena memecahkan kaca mobil yang berdabraknya di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap. Pelaku yang saat itu melaju dengan melawan arah mengaku emosi karena terjatuh usai ditabrak. Inilah video amatir saat seorang pria pengendara sepeda motor hendak kabur usai memecahkan kaca belakang satu mobil di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Sempat terjadi ketegangan karena pemotor tersebut marah dan menolak bertanggung jawab atas perbuatannya.
Setelah viral di media sosial, aparat Polsek Cengkareng yang menyelidiki akhirnya menangkap pemotor tersebut di rumahnya kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku mengaku marah lantaran tersenggol mobil tersebut hingga terjatuh saat melaju melawan arah. Motifnya hanya emosi sesaat, saya pikir, karena mereka bersenggolan pertamanya dan pelaku waktu itu salah jalan, jadi melawan arus. Ketika bersenggolan, emosi karena pelaku terjatuh, kemudian dia langsung memukul mobil korban dengan menggunakan helm. Dan dalam video yang di media sosial itu kan ada sekelompok massa, itu siapa Dan? Oh, itu kebetulan para pengemudi yang memang pas kebetulan lewat di situ. Bukan teman-teman dari pelaku? Bukan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, insiden pecah kaca mobil ini viral di media sosial, di mana pelaku dihujat warganet karena perilakunya arogan. Saat kejadian, pelaku yang melaju melawan arah tersenggol mobil hingga terjatuh. Pertikaian terjadi karena pemilik mobil yang dirugikan minta pertanggungjawaban. Namun pelaku justru marah dan kabur meninggalkan lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengidentifikasi 6 dari 8 korban tewas kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2. Identifikasi dilakukan tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Barat dengan melakukan pemeriksaan antemortem. 2 dari 8 korban tewas masih dalam proses identifikasi. Proses terkendala karena kondisi korban luka bakar 100% sehingga harus mengambil tes DNA dari jenazah dan keluarga korban. 6 jenazah yang berhasil diidentifikasi juga telah diserahkan ke keluarga. Sementara korban luka sebanyak 11 orang terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan dirawat di RSUD Ciawi. Kami, tim DIV Polda Jabar pada hari ini tanggal 5 Februari 2025 di RSUD Ciawi Bogor telah menerima 8 kantong jenazah dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban jenazah wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban. Tim DBI mendapatkan 6 kantong, teridentifikasi 6, kemudian masih ada 2 jenazah yang belum teridentifikasi karena kondisinya 2 korban tersebut adalah luka bakar 100%. Dan saat ini tim DBI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban, dan kita akan teruskan ke lab Dokes Polri yang ada di Jakarta untuk proses identifikasi. Jadi identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di pintu tol Ciawi 2 pada Rabu siang. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang menelan 19 korban. Tim gabungan dari Kepolisian Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang melibatkan 7 kendaraan di gerbang tol Ciawi 2, Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Polri turunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis, Korps Lalu Lintas untuk mengecek sejumlah faktor mulai dari remblong, kontur jalan, dan human error dalam peristiwa kecelakaan. Kecelakaan di pintu tol Ciawi 2 ini menewaskan 8 orang dan 11 orang luka-luka. Korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor. Jumlah korban ada 19 ya, kemudian 8 meninggal dunia, 3 luka berat, ya, kemudian 3 luka sedang.
Hanya karena rewel, seorang bocah berusia 4 tahun dianiaya pengasuhnya hingga berulang kali di Penjaringan, Jakarta Utara. Selengkapnya usai jeda dilapor polisi. Tetaplah bersama kami. Mohon atensi, segera meluncur. Segera meluncur. Petugas BP3MI bersama Polres Dumai menggerebek sebuah rumah penampungan pekerja migran ilegal di Kelurahan Teluk Binjai, Kota Dumai, Riau. Hasil penggerebekan, polisi menemukan 2 orang wanita asal Cianjur, Jawa Barat yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan ternyata seluruh biaya dokumen sebesar 8 juta rupiah ditanggung agensi di Malaysia dan para pekerja ini akan dipotong gajinya sebesar 5 juta rupiah selama 3 bulan sebagai ganti pembayaran dokumen. Korban berhasil diselamatkan oleh jajaran Polres Dumai dan telah dilakukan pendataan. Petugas juga mengamankan Syafril yang berperan sebagai penampung sekaligus pengurus semua kebutuhan korban. Kini, polisi tengah mengurus AS, WNI asal Tasikmalaya, berperan agensi ilegal yang berada di Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melapor. Terima kasih Anda masih dilapor polisi, ada lapor kami sampaikan. Dan saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Laporan pertama dari @sanjaya_ardi71. Lapor Pak Polisi, di Citra 3, Pegadugan, Jakarta Barat, sering anak-anak pelajar SMA membuat keributan dengan membawa sajam, membuat pengguna jalan resah. Mohon patrolinya, Pak. Berikutnya, laporan yang kedua dari @gilang66. Pak Polisi, sejumlah anak-anak muda ugal-ugalan mengendarai motor di Jalan Buah Batu, Bandung. Sangat mengganggu pengendara lainnya. Mohon ditertibkan, Pak. Kemudian laporan yang ketiga pemirsa datang dari @samuel_20. Izin melapor Pak Polisi. Di Jalan Poros Begalon, Kutai Timur, Samarinda, masih rawan begal terhadap truk angkut barang, membuat resah warga dan pengguna jalan sekitar. Mohon ditindak, Pak. Dan pemirsa, itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, berikutnya, hanya karena rewel, seorang bocah berusia 4 tahun dianiaya pengasuhnya hingga berulang kali di Penjaringan, Jakarta Utara. Kecurigaan ibu korban bermula saat mengetahui gigi anaknya tanggal dan muncul luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Pemirsa, cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official_iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Today bersama rekan kami Tommy Sinaga dan Arlista Hadi langsung dari iNews Center. Saya Bayu Pradana, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Seorang babysitter atau pengasuh anak di Penjaringan, Jakarta Utara terekam CCTV menganiaya anak majikannya. Tak hanya menganiaya korban dengan botol air mineral, pelaku juga memaki korban dengan kata-kata kasar. Kecurigaan ibu korban bermula saat mengetahui gigi anak laki-lakinya yang masih berusia 4 tahun ini tanggal. Kepada ibu korban, pelaku mengaku gigi korban tanggal karena mengunyah makanan keras. Namun setelah mengecek CCTV, ternyata pelaku menjelotkan kepala korban ke meja kayu. Ibu korban pun langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Dia tidur sebentar, tidur siang ya. Si anak ini langsung bangun. Nah, si pelaku ini langsung marah. Sehingga langsung melampiaskan emosinya dengan cara menjambak, menampar, kemudian menarik lagi, dihantamkan lagi ke kasur sampai menangis. Ini perbuatan ini memang sudah lebih dari 1 tahun.
Apa alasannya melakukan itu, Bang? Ya itu tadi, karena anak ini rewel lah. Dan anak ini sebelumnya memang perlu perawatan secara khusus. Kini pelaku ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.